Di pesisir timur Sulawesi, ada sebuah tempat yang beberapa dekade lalu nyaris tak terjamah. Hari ini, citra satelit menunjukkan sebuah kota cahaya baru, sebuah ekosistem industri yang ukurannya menyaingi sebuah kota metropolitan. Inilah kawasan industri Morowali, jantung dari kebijakan hilirisasi Indonesia dan pusat pengolahan nikel terbesar di dunia. Sebuah kota yang ditenagai oleh denyut nadi lebih dari 80.000 pekerja, dan sebuah mesin yang dirancang untuk tidak pernah padam. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi saat sebagian besar dari kita tertidur? Saya mendapat kesempatan langka mengikuti satu malam di jantung industri ini, menemani seorang pahlawan malam di balik kemudi truk raksasa. Ikuti saya, menembus malam di jantung Morowali. Jam 5 sore, di sebagian besar kota, ini adalah sinyal hari berakhir. Tapi di Morowali, ini adalah awal dari sebuah hari yang baru. Kenalkan, ini Pak Amir, salah satu pahlawan malam di jantung industri ini. Seragam, sepatu safety, dan helm, ini adalah ritualnya sebelum memulai shift 12 jam. Perjalanan shift malam ini berlanjut. Dari parkiran umum, kami dijemput bus khusus karyawan. Ini adalah akses kami menembus gerbang kawasan. Hari ini, beliau masuk jam 6 sore, dan baru akan selesai jam 6 pagi. Tapi yang membuat ritme kerja di sini unik, bukanlah jam kerjanya, tapi sistemnya. Setelah 12 jam shift malam ini, Pak Amir akan mendapat jeda istirahat penuh 24 jam. Dan di hari berikutnya, siklusnya berganti. Ia akan masuk shift pagi, yaitu dari jam 6 pagi sampai 6 sore. Secara teori, ini adalah siklus yang berputar setiap hari tanpa libur. Meski perusahaan menyediakan cuti tahunan dan cuti keluarga, banyak pekerja di sini seperti Pak Amir memilih untuk tidak mengambil libur kecuali ada urusan penting atau sakit. Ini adalah pilihan, sebuah komitmen demi memaksimalkan penghasilan. Perjalanan 12 jam menaklukkan malam baru saja dimulai. Memasuki kawasan ini, seperti memasuki dunia lain, sebuah kota steril yang dirancang hanya untuk industri. Tidak ada pemukiman, hanya ada jalanan super lebar, bangunan pabrik kolosal, dan mesin-mesin raksasa. Dan dari ketinggian ini, pemandangan kota Morowali dan laut di kejauhan perlahan tenggelam dalam kegelapan. Bus ini adalah pengantar presisi. Driver dengan sabar mengantar setiap karyawan satu persatu ke titik lokasi kerja mereka masing-masing, tidak peduli seberapa jauh atau seberapa ujung. Perjalanan ini terasa sangat panjang. Kebetulan Pak Amir adalah penumpang dengan titik antar terakhir malam ini. Jadi, saya bisa melihat banyak hal selama perjalanan. Dan inilah tujuan kami, titik terakhir. Dan juga awal dari pekerjaan Pak Amir yang sesungguhnya. Waktu sudah hampir jam 7 malam. Perjalanan bus yang panjang akhirnya tiba di titik terakhir. Di bawah temaram lampu sorot dan di antara labirin peti kemas yang menunggu diekspor. Inilah kuda beban Pak Amir, Sharkman F3000. Tapi ini bukan sekadar truk dengan mesin 430 horsepower. Ini adalah spesialis alat berat. Dan seorang profesional sejati tidak langsung tancap gas. Misi dimulai dengan ritual paling krusial. Inspeksi pra-perjalanan. Setiap ban dari puluhan roda ini diperiksa tekanannya. Setiap sambungan hidrolik, selang udara, dan kabel listrik dipastikan aman dan tidak bocor. Ini bukan formalitas. Saat membawa muatan bernilai miliaran rupiah, di kawasan yang tidak pernah tidur, tidak ada toleransi untuk kesalahan teknis. Sekarang, semua aman. Ritual di darat selesai. Kini saatnya, Pak Amir duduk di singgasananya. Di atas singgasana setinggi hampir 3 meter ini, ritual terakhir sebelum jalan dimulai, yaitu administrasi. Pak Amir mengecek jadwal, dokumen muatan, dan absen malam. Semuanya kini lewat smartphone. Sambil menunggu izin jalan, Pak Amir bercerita.
Malam ini, tugasnya lebih ringan. Truk ini sudah diisi muatan gulungan baja oleh rekan shift siangnya. Pekerjaan kami, satu rute, mengantar muatan ini langsung ke pelabuhan yang masih di dalam area industri ini untuk dimuat ke kapal. Dia pun mengaku sangat nyaman bekerja di sini. Sistem shift 12 jam kerja, disusul 24 jam libur, ditambah perhitungan lembur yang jelas, dan gaji pokok yang menjanjikan, adalah alasan utamanya. Tapi, kenyamanan itu pun datang seiring dengan sebuah realitas ekonomi. Ini adalah fakta yang harus dihadapi di kota industri baru. Biaya hidup di sini sangat tinggi. Harga bahan makanan untuk dimasak, apalagi makanan jadi atau jajanan, bagi sebagian pekerja bisa jauh lebih mahal dibanding kota besar. Tapi disinilah, kata Pak Amir, mentalitas diuji. Semuanya bisa disiasati. Semakin rajin kita bekerja, dan semakin pandai kita mengelola pengeluaran, masih sangat mungkin untuk menabung. Dan itulah tujuan utamanya. Sekarang, tiba saatnya kami mulai bergerak mengantarkan muatan ke pelabuhan. Perjalanan menuju pelabuhan selesai, tapi disinilah babak baru dari shift malam ini dimulai, yaitu nilai kesabaran diuji. Setibanya di pelabuhan, terlihat puluhan truk lain sudah mengantri, menunggu giliran bongkar muat ke kapal. Terkadang, antrian ini berlangsung singkat, tapi lebih sering bisa berjam-jam. Bahkan, tidak jarang, baru selesai keesokan paginya, tergantung dari kesiapan kapal. Disinilah kesabaran menjadi kunci utama. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Udara dingin dari AC, yang memang dirancang untuk kenyamanan pengemudi di iklim tropis, bercampur dengan suara hujan yang mulai turun, menambah kesabaran semakin diuji. Pak Amir harus menunggu di dalam kabin, tidak bisa kemana-mana, dan jika mengantuk, ia tidur. Ini adalah hal yang biasa, bukan pelanggaran. Nantinya pun, akan ada petugas pelabuhan yang membangunkan jika giliran kita tiba. Sambil menunggu di kapsul baja ini, Pak Amir bercerita, justru inilah salah satu sisi yang ia sukai dari pekerjaan ini. Setiap kali ada waktu jeda, kapanpun, ia bisa menghubungi keluarga di rumah, mengecek berita, bermain game, atau sekadar mencari hiburan di sosial media. Dan yang paling menarik, awal kemampuannya menjadi mahir mengendalikan monster 430 horsepower ini justru banyak diasah di waktu-waktu luang seperti ini. Dia belajar teknik mengemudi heavy haulage dari beberapa channel YouTube. Sambil tertawa kecil dia berkata, "Ya, saya anggap seperti sebuah universitas gratis di dalam kabin." Dan akhirnya, setelah penantian panjang berapa jam, giliran kami tiba. Mesin kembali meraung. Kami bergerak menuju titik bongkar muat di tepi dermaga. Inilah garis akhirnya, tepi dermaga, berhadapan langsung dengan kapal kargo yang akan membawa harta ini menyeberangi lautan. Di depan kami, proses bongkar muat sedang berlangsung, sebuah tontonan kekuatan industri yang luar biasa. Gulungan baja seberat puluhan ton diangkat, seolah tanpa beban. Giliran kami tiba, Pak Amir memarkirkan truknya dengan presisi sempurna, dan disinilah protokol keselamatan tertinggi diberlakukan. Setiap kali proses pengangkatan kargo berat dimulai, tidak seorang pun diizinkan berada di dalam kabin kendaraan. Kami semua wajib turun dan berdiri di zona aman yang telah ditentukan. Dan disinilah ironi dari logistik shift malam. Setelah menunggu berjam-jam, proses inti yang berbahaya ini selesai hanya dalam 10 hingga 15 menit. Cepat, efisien, dan menegangkan. Satu misi malam ini telah tuntas. Tapi dalam satu malam biasanya bisa sampai 2 atau 3 kali pengiriman dari titik muatan ke pelabuhan. Sebelum memulai babak kedua malam ini, kami mengambil jeda yang paling penting, waktu untuk sholat dan mengisi kembali tenaga. Di kawasan ini, makanan disediakan gratis untuk seluruh karyawan. Sebuah pengisian bahan bakar vital sebelum kembali bertugas.
Setelah selesai, kali ini kami menuju titik pemuatan yang telah ditentukan. Kami akan memasuki lapangan harta karun, sebuah area steril di mana gulungan-gulungan baja raksasa tertata sempurna menunggu untuk diangkut. Tibalah kami di lokasi. Memasuki tempat ini melewati medan yang sedikit ekstrim. Dan proses ini, sejujurnya, jauh lebih menegangkan daripada bongkar muat di pelabuhan. Tiap jam ya, tiap jam diangkut, sudah siap angkut. Di sini, kami menyaksikan truk di depan kami, sebuah mesin pengangkut raksasa, mengangkat gulungan baja seberat puluhan ton dan meletakkannya dengan presisi milimeter ke atas bantalan trailer. Tidak ada ruang untuk kesalahan sedikit pun. Pengemudi truk harus memposisikan kendaraannya di titik yang mutlak sempurna. Setelah proses pemuatan selesai, dengan trailer yang kembali terisi penuh harta, misi terakhir Pak Amir malam ini dilanjutkan. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 5 pagi. Fajar akan segera menyingsing. Kali ini, tujuannya bukan pelabuhan, tapi kembali ke titik parkir yang telah ditentukan. Menyiapkan kuda beban ini agar siap digunakan oleh pengemudi shift pagi. Shift 12 jam kami berakhir di sini. Truk diparkirkan. Mesin 430 horsepower itu akhirnya dimatikan. Tugas kami malam ini telah tuntas. Dan untungnya, lokasi parkir ini dekat dengan akses keluar kami. Kami tidak perlu lagi menunggu bus jemputan. Kami berjalan menaiki jembatan penyeberangan yang menghubungkan area ini. Dan, dari atas sini, di batas antara malam dan pagi, kami menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Di saat shift malam kami baru saja berakhir, ribuan pekerja shift pagi baru saja memulai perjuangan mereka. Ini adalah Morowali, sebuah denyut nadi yang tidak pernah berhenti berdetak sedetik pun. Malam yang panjang, sebuah perjalanan 12 jam yang menguras tenaga, kesabaran, dan fokus. Seperti yang pernah Pak Amir katakan, inilah pekerjaan di mana lelah terbayar dengan bahagia. Rutinitas ini akan terus berlanjut. Roda-roda raksasa itu akan terus berputar. Setiap hari, setiap malam, menjadi fondasi tak terlihat dari denyut nadi industri Indonesia. Sebuah kehormatan bagi saya bisa menjadi saksi dari dedikasi ini. Terima kasih Pak Amir. Terima kasih Morowali. Semoga setiap putaran roda, setiap tetes keringat, dan setiap pengorbanan di sini selalu diberkahi Tuhan dan membawa kebaikan bagi kita semua.